Hai semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Cia. Di video kali ini saya akan buat isian mooncake dari lotus seed yang dicampur dengan durian. Ini akan membuat mooncake kita menjadi mewah ya, karena dua perpaduan ini benar-benar sangat enak banget. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa disimak terus videonya sampai selesai. Di sini saya menggunakan 200 gram lotus seed atau biji teratai. Lotus seed ini saya belinya di online shop karena kalau misalnya di kota saya lotus seed ini cukup mahal, jadi saya belinya di online, harganya lebih murah. Kemudian saya akan belah menjadi dua karena kita akan keluarkan sumbu yang berwarna hitam seperti ini. Itu wajib dikeluarkan karena kalau tidak akan buat lotus kita ini menjadi pahit. Dan cara kalian belahnya itu tinggal kalian tusuk aja, kemudian nanti dia akan gampang terbelahnya. Kalau misalnya kalian mau tunggu setelah dia ngembang dibelah juga nggak masalah ya. Setelah semuanya sudah, ini saya cuci bersih, kemudian akan saya rendam semalaman dan saya simpan ya di dalam kulkas semalaman. Ini setelah sudah semalaman, kalian bisa lihat ya hasilnya itu lebih besar setelah direndam. Kemudian saya buang airnya, lalu saya akan tambahkan air baru dan ini akan saya rebus menggunakan metode 537 yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi setelah air mendidih 5 menit saya rebus, kemudian saya akan tutup, saya diamkan 30 menit. Setelah 30 menit akan saya rebus kembali, setelah air mendidih ya, baru kita hitung 7 menitnya. Setelah 7 menit kita rebus, lotus seednya ini udah menjadi lembut ya. Setelah sudah lembut, ini akan kita matikan dulu api kompornya dan akan saya biarkan hingga dia menjadi hangat, tidak terlalu panas lagi. Sembari kita menunggu lotus seed kita itu menjadi hangat, ini saya akan blender dulu daging duriannya. Di sini saya menggunakan 200 gram daging durian, kemudian saya blender hingga halus seperti ini dan saya sisihkan dulu. Bila lotus seed kita sudah cukup hangat ya, tidak terlalu panas lagi, ini siap untuk kita chopper, blender seperti ini. Kemudian ini akan saya saring untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Kalau daging duriannya saya tidak saring lagi ya, karena daging durian itu nanti kalau ketika kita masak dia akan lembek sendiri, akan halus sendiri. Setelah semua sudah saya saring, ini untuk bahan-bahannya di sini saya pakai 2 sendok makan peres tepung ketan dicampur dengan 4 sendok makan air suhu ruang. Kita aduk hingga dia teksturnya menjadi seperti ini ya, tercampur dengan baik. Kemudian saya akan tuang 80 gram gula pasir ya, kita biarkan hingga dia menjadi karamel. Setelah sudah menjadi karamel seperti ini, saya matikan api kompornya dulu. Setelah saya matikan api kompornya, saya akan tuang lotus seed yang kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk sampai dia tercampur dengan baik ya, sampai tercampur dengan rata. Nah, bila dia sudah campur dengan rata seperti ini saya langsung masukkan saja daging duriannya. Kemudian ini kita aduk-aduk rata dan di sini kita udah boleh hidupkan api kompornya. Setelah itu saya langsung tuang aja larutan tepung ketan tadi. Kita aduk hingga tercampur dengan baik. Kemudian saya akan masukkan kembali sisa gula pasir kita 50 gram. Jadi total penggunaan gula pasir di sini 130 gram. Selanjutnya saya akan tuang minyak goreng sebanyak 75 ml dan kita akan aduk hingga menyatu. Bila sudah menyatu seperti ini tetap kita masak. Di sini saya masaknya menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk terus. Kita masak hingga dia benar-benar kalis dan tidak lengket lagi ya. Saya masak sekitaran 40 menitan, disesuaikan saja dengan kondisi api kompornya. Untuk penggunaan gula bisa disesuaikan karena kenapa? Kalau misalnya kalian dapat daging duriannya itu manis, mungkin kalian bisa mengurangi sedikit takaran gulanya supaya dia tidak oversweet. Ini setelah sudah kalis seperti ini, kita biarkan hingga dia benar-benar dingin.
Ini setelah sudah dingin, siap kita uleni sebentar supaya dia menyatu. Ini wajib untuk kita uleni dulu sebelum kita kasih passive wrap, karena biasanya kalau kita diamkan di suhu ruang gitu, bagian atasnya itu sedikit kering. Jadi harus kita ulen supaya dia menyatu dan menjadi lembut kembali. Setelah itu siap untuk kita bungkus menggunakan plastic wrap seperti ini, supaya dia itu ketika simpan di kulkas dia tidak terlalu berair. Untuk satu resep ini lebih kurang kita dapatnya hampir 700 gram. Dan untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.